Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afni binti Bahri dengan NIM 1054011333121 dari kelas PGSD 2L. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal untuk menyelesaikan tugas final. Adapun soal yang pertama yaitu sebutkan 5 contoh judul penelitian eksperimen dan 5 contoh judul penelitian PTK. Nah, yang pertama yaitu contoh judul penelitian eksperimen. Contoh judul penelitian eksperimen yaitu pengaruh model pembelajaran FCT berbantuan media Microsoft PowerPoint terhadap prestasi belajar PKN siswa kelas 5 SD Gugus 2 Kecamatan Curio. Yang kedua yaitu pengaruh penggunaan media pembelajaran audiovisual dan motivasi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih di MI UPI Kampiolangi Kecamatan Ala Kabupaten Bekang tahun ajaran 2014-2015. Nah, yang ketiga yaitu pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap hasil belajar seni budaya dan keterampilan atau SBK kelas 4 Minkultur Kabupaten Demak. Nah, yang keempat yaitu pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 52 Kota Bengkulu. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu pengaruh metode pembelajaran role playing berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar PKN kelas 5 SD Gugus 1 Tambaksin. Yang kedua, contoh judul penelitian PTK, di mana contoh yang pertama yaitu upaya meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar matematika melalui metode permainan siswa kelas 6 SDN Galali. Yang kedua yaitu peningkatan pembelajaran matematika melalui pemanfaatan media pembelajaran secara efektif. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif siswa kelas 3 SDN Pangkan. Nah, yang keempat yaitu upaya meningkatkan keaktifan belajar matematika pada anak kelas 5 SD melalui metode inquiry. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu penerapan penggunaan metode ceramah dan tanya jawab terhadap peningkatan prestasi belajar mata pelajaran IPS terpadu kelas 6. Nah, soal yang kedua yaitu mendeskripsikan apa itu jurnal. Jurnal adalah tulisan yang dibuat oleh orang yang kompeten dalam bidangnya dan diterbitkan oleh sebuah instansi maupun lembaga. Jurnal pada umumnya berisi sejumlah referensi yang menjadi rujukan penulisan tiap artikel. Jenis artikel yang ditulis tak sebatas laporan penelitian, namun bisa pula berupa review literatur. Artikel jurnal yang merupakan laporan penelitian secara teknikal terdiri dari beberapa bagian dari judul, abstrak, deskripsi, pengantar, kajian pustaka, metodologi, hasil analisis, diskusi dan implikasi, dan hasil penelitian. Kadang-kadang disertai usulan tentang agenda riset lanjutan dan rekomendasi. Soal yang ketiga yaitu pengembangan LKPD berbasis HOTS dalam menunjang kemampuan berpikir kritis siswa SD Sosyawalan Kabupaten Bone. Nah, di sini mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan judul tersebut ke dalam membentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, serta mencari sub-sub materi yang ada dalam kajian teori atau kajian pustaka. Nah, yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengembangan LKPD berbasis HOTS dalam menunjang kemampuan berpikir kritis siswa SD Syawalan Kabupaten Bone. Yang kedua yaitu tujuan penelitian, yaitu mampu mengetahui pengembangan LKPD berbasis HOTS dalam menunjang kemampuan berpikir kritis siswa SD Syawalan Kabupaten Bone. Adapun sub-sub materinya yang pertama yaitu pengertian HOTS, di mana pengertian HOTS sendiri yaitu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. HOTS merupakan proses berpikir yang tidak sekedar menghafal dan menyampaikan kembali informasi yang diketahui. Sedangkan
Pengertian pengembangan LKPD sendiri yaitu merupakan bahan ajar yang dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam pembelajaran, serta kemampuan berpikir kritis adalah suatu kemampuan seseorang dalam menganalisis ide atau gagasan secara logis, efektif, sistematis, dan produktif untuk membantu membuat, mengevaluasi, serta mengambil keputusan tentang apa yang diyakini atau akan dilakukan sehingga berhasil dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Soal yang keempat yaitu apa perbedaan karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah beserta dengan contohnya. Yang pertama, perbedaan karya ilmiah dengan non-ilmiah yaitu pertama, karya ilmiah bersifat objektif dan faktual berdasarkan fakta yang ada, sedangkan karya non-ilmiah bersifat subjektif dan fiktif atau berdasarkan imajinasi penulis. Yang kedua, karya ilmiah tidak bersifat persuasif, sedangkan karya non-ilmiah bersifat persuasif dan dapat merangsang imajinasi pembaca. Yang ketiga, karya ilmiah disusun demi kepentingan pribadi, sedangkan karya non-ilmiah disusun demi kepentingan seni dan kepuasan batin penulisnya. Dan yang keempat yaitu karya ilmiah mengandalkan analisis dan hipotesis, sedangkan karya non-ilmiah tidak. Dan yang kelima, gaya bahasa karya ilmiah cenderung formal atau baku dan lugas, sedangkan karya non-ilmiah gaya bahasanya cenderung sastrawi atau berkias. Nah, adapun contoh dari karya ilmiah dan karya non-ilmiah, yang pertama karya tulis ilmiah yaitu seperti penelitian dan skripsi, sedangkan karya tulis non-ilmiah contohnya yaitu seperti puisi, dongeng, dan cerpen. Soal yang kelima yaitu menjelaskan definisi dari artikel. Definisi artikel sendiri yaitu karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak ataupun media sosial. Artikel ialah suatu karangan tertulis dengan panjang yang tidak ditentukan dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan serta fakta dengan maksud mendidik, menghibur, dan meyakinkan. Artikel adalah karya tulis yang lengkap, tulisan fiksi, serta karangan tertulis yang memiliki panjang tidak menentu. Adapun ciri-ciri artikel yang ringkas dan jelas mengandung fakta atau opini yang didasari data yang valid, bersifat informatif dan faktual, menggunakan bahasa baku, dan ditulis dengan metode yang sistematis. Nah, itulah tadi penjelasan dari beberapa soal yang telah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.